Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada video ini bersambung dari video sebelumnya, saya akan menjelaskan mengapa sih HPS itu secara aturan di peraturan presiden dilarang dijadikan dasar perhitungan kerugian negara. Ya, HPS itu adalah singkatan yang kepanjangannya adalah harga perkiraan sendiri, estimate cost. Ya, Bapak Ibu. Harga perkiraan sendiri. Perkiraan, Bapak Ibu. Dan gunanya HPS itu untuk apa? Gunanya dan secara regulasi sebenarnya HPS itu hanya digunakan sebagai plafon penawaran untuk mekanisme pemilihan penyedia yang bersifat kompetitif, Bapak Ibu. Ya, HPS merupakan merupakan angka final yang ditetapkan atas pagu yang sudah ditetapkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran sebelumnya yang oleh PPK kemudian difinalisasi berdasarkan harga pasar karena penyusunan perencanaan anggaran cenderung dilakukan berbulan-bulan sebelumnya sedangkan proses pemilihan penyedia HPS diberikan hanya umur 28 hari Bapak Ibu. Umurnya HPS itu hanya 28 hari Bapak Ibu. Sementara kalau uh, kita sebagian oknum ya aparat penegak hukum dan auditor ya menghitung itu dengan HPS padahal HPS itu hanya berumur 28 hari Bapak ya. HPS pada prinsipnya itu hanya plafon. Yang tahu harga sebenarnya adalah pelaku usaha. Yang tahu harga sebenarnya dalam proses pemilihan penyedia, dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah pelaku usaha, Bapak. PPK hanya membuat perkiraan-perkiraan saja. Toh ujung-ujungnya, rinciannya juga kagak tahu. Dalam proses-proses mekanisme pemilihan penyedia yang bersifat kompetisi seperti tender, seleksi, ya rinciannya kan rahasia Bapak Ibu. Pelaku usaha itu hanya tahu totalnya saja atau total akun paling kalau misalkan ada satu paket pengadaan yang ada lebih dari satu akun. Tapi dia total, tidak tahu rinciannya. Bapak Ibu. Karena memang fungsinya hanya untuk sekedar plafon ya, untuk plafon di mana nanti pelaku usaha jangan nawar di lebih dari itu. Dan HPS, Bapak Ibu, HPS divalidasi oleh pasar melalui proses pemilihan penyedia ya, yang bersifat kompetisi Bapak Ibu. Ya, sekali lagi HPS divalidasi oleh pasar melalui proses pemilihan penyedia yang bersifat kompetisi ataupun yang dengan mekanisme yang lain Bapak Ibu melalui proses yang kompetitif seperti proses tender, proses seleksi yang dilakukan di SPSE yang mana PPK dan Pokja Pemilihan tidak bisa mengkontrol itu, semua orang boleh ikut dan orang akan melihat HPS-nya. Disitulah letak kontrol validasi dari proses HPS itu sendiri. Yang disitulah Bapak Ibu, harga yang ditawarkan oleh proses tender atau seleksi merupakan harga pasar yang merupakan validasi dari HPS yang sudah dibuat oleh PPK. Oleh karena itu namanya adalah perkiraan. Perkiraan sehingga umurnya hanya 28 hari. Sungguhlah sangat tragis HPS yang hanya berumur 28 hari ya, kemudian dipermasalahkan bertahun-tahun kemudian. Bapak Ibu, sekali lagi sungguh sangat tragis apabila HPS yang ketentuannya hanya berumur 28 hari dipermasalahkan bertahun-tahun kemudian. Seharusnya Bapak Ibu sudah tidak dipermasalahkan lagi. Tinggal kita lihat validasi respon pasar melalui mekanisme yang kita pilih. Mekanisme apa? Penunjukan langsung, tender, seleksi, e-purchasing, pengadaan yang dikecualikan. Mekanisme itulah yang kita lihat ya penawarannya yang kemudian melalui proses-proses seperti negosiasi dan akhirnya kontrak dan tinggal dilihat fisiknya, dilihat realisasinya pada saat kontrak, Bapak Ibu. Ya, itulah mengapa HPS, Bapak Ibu, penjelasan singkat mengapa HPS itu kok dilarang dijadikan dasar perhitungan kerugian negara. Ya, poin-poin pentingnya adalah HPS hanya berumur 28 hari. HPS hanya bersifat perkiraan PPK dan HPS akan divalidasi oleh pelaku usaha melalui proses pemilihan penyedia, khususnya yang bersifat kompetitif. Bapak Ibu.
Karena pelaku usaha yang seharusnya, yang secara ideal jauh lebih tahu harga di pasar daripada para PPK, Bapak Ibu. Oke, sekali lagi, ini Bapak Ibu ya, pesan untuk kita semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya, Bapak Ibu. Sekali lagi, pasal tentang HPS tidak terduplikasi di aturan manapun termasuk undang-undang. Tunjukkan kepada saya aturan mana yang mengatur mengenai HPS di peraturan perundang-undang manapun, termasuk itu undang-undang. Bapak Ibu, undang-undang perdata, undang-undang pidana tidak ada mengatur mengenai HPS. Bapak Ibu, sehingga kalau Anda memperkarakan sesuatu yang terkait dengan HPS, maka penyelesaiannya harus menggunakan Perpres 16 2018 Junto Perpres 12 2021 karena tidak terduplikasi di peraturan perundang-undangan manapun, Bapak Ibu. Walaupun itu undang-undang lebih tinggi dari Perpres, kucing juga tahu Bapak Ibu, undang-undang itu lebih tinggi dari Perpres. Tapi kalau tidak ada duplikasi peraturan di situ, maka yang digunakan adalah pasal yang relevan yang diperkarakan di situ Bapak Ibu. Manakala yang diperkarakan adalah maka penyelesaiannya harus menggunakan HPS. Ini sekaligus pesan untuk para hakim di seluruh Indonesia juga, mohon semoga apa yang disampaikan di sini bisa menjadi bahan pertimbangan. Sukses buat kita semuanya. Mari kita mengajak Bapak Ibu membangun ekosistem pengadaan barang jasa yang konstruktif. Mari kita bangun 3 pondasi utama Bapak Ibu SDM unggul anti korupsi, yaitu integritas, kompeten, dan inovatif. Sukses buat kita semuanya. Salam pengadaan.